Pertama tadi Putra Karo ya. Wah, Putra Karo nih. Turunin tangannya biar nggak pegel-pegel. Sekarang buka mic-nya, Pak. Nggak lega gitu. Halo, Putra Karo. salam, selamat pagi. Ya, silakan. Pagi. Salam, saya baru masuk melalui Zoom, Pak. Jadi saya masih bingung menu-menunya nih. Saya coba-coba mempelajari, gabung-gabung gitu. Dari tadi coba-coba mental-mental, ini baru masuk, baru perdana ini saya masuk di Zoom ini, Pak. Oh, gitu ya. Iya. Salam kenal buat teman-teman semuanya. Ya, salam kenal. Ini Shalom apa ini? Ya, salam kenal. Salam Ya. kenal apa Salam? Salam dan salam kenal, Pak. Oh iya, Ya. oke, makasih. Salam dan salam kenal. Ya, salam dan salam kenal, Pak. Kami menyambut Anda di sini, di meeting Zoom ini. Ya. Silakan tari-tarian. Dayang-dayang. Pak Nabi itu bukan, Pak? Ya. Ini Nabirong, Bukan Nabi. Iya, Putra Karo. Berarti Putra Karo ini berasal dari Tanah Karo Simalem gitu ya? Betul. Oh, benar, iya. Pak. Iya. Jadi salam kenal lah dari kami. Kalau saya perkenalkan saya Codex WFM, PR for Murtadin. Oh iya, Pak. Iya. Baik, Pak, silakan dilanjut, Pak. Saya dengerin lagi, Pak. Kalau ada yang salah-salah. Bapak Kristiani atau Muslim ya? Shalom. Sama, Pak, saya juga murtadin, Pak. Dulunya Islam, Pak. Wah, mantap. Mudah-mudahan Anda jadi apologet ya. Jadi menambah pasukan daya gempur ya. Apa yang membuat Anda murtad? Boleh. Silakan. Boleh dong bertanya. Iya, apa membuat Anda murtad? Ya, bagus itu. Oh iya, kesaksian dah. Oh iya, Jason udah ditanya apa alasan Anda murtad? Ceritakan. Saya banyak pertama awal sekali banyak kejanggalan-kejanggalan di dalam Islam tentang ajaran-ajaran yang saya pikir tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan logika. Contoh, Tuhan kok ngajak berperang, apa nyuruh-nyuruh berperang. Kedua, ngajarin yang nggak benar kayak poligami, boleh menjarah harta orang kaya, lalu yang jangan-jangan yang lain. Katanya Muhammad itu kesayangan Allah, Rasulullah, tapi katanya berkuasa, tapi kok Muhammad waktu kena racun kok nggak bisa disembuhkan sama Allah, mana kekuasaannya gitu kan. Itu yang membuat saya semakin ragu gitu, dan banyak hal-hal yang aneh-aneh lainnya gitu. Nah, waktu saya mempelajari, semakin saya menggali, saya diam-diam saya mulai tertarik dengan namanya kekristenan gitu. Saya coba-coba. Biar dulu selesaikan. Saya coba-coba mencari tahu gitu. Kalau kami kan dari suku Karo ini ada dua, jadi ada yang Kristen tapi yang Islam juga, banyak juga yang Islam dari suku Karo ini. Jadi saya coba-coba gali-gali, saya lihat juga, saya pelajarin kok orang-orang Kristen ini beda sifatnya, wataknya, tabiatnya dengan yang orang-orang Islam gitu. Orang Islam beda dengan orang Kristen. Orang Islam kok kalau saya bertemu dengan orang Islam nggak ada yang bisa membangun gitu, banyak mudaratnya gitu daripada manfaat gitu. Sedangkan berteman-teman dengan orang-orang yang Nasrani, saya nilai mereka lebih baik, lebih santun, lebih sopan gitu. Semakin saya tertarik gitu, saya diam-diam saya coba mempelajarin, dan suatu saat saya pernah mengalami mujizat. Padahal saya sampai sekarang saya belum dibaptis gitu, Pak. Tapi saya sudah pernah mendapatkan mujizat dari Tuhan, di mana saya waktu itu pernah dikeroyok orang, dimasain gitu. Biasanya kalau orang di masa itu biasanya dua, kalau nggak masuk rumah sakit ya masuk kuburan gitu kan, bonyok itu pasti. Tapi saya karena saya sudah percaya dengan Yesus, walaupun saya belum dibaptis,
saya waktu dimasain itu dipukulin, bahkan ditusuk pakai senjata tajam. Saya tidak mempan. Kata orang kalau orang kebal itu kulitnya badan nggak luka, tapi baju pasti bolong gitu. Saya baju aja nggak bolong gitu. Saya waktu dimasain itu saya cuma ngomong di dalam hati, saya tidak berteriak, tapi saya cuma karena kalau saya berteriak, orang yang mukul saya itu tahu pasti orang-orang mereka kan gitu, orang-orang Islam. Saya cuma ngebatin, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Saya di dalam hati saya ngomong, ya puji Tuhan, saya nggak apa-apa gitu. Jangankan luka, lecet pun tidak gitu. Itu kekuasaan saya pernah. Padahal saya nggak punya ilmu kebal gitu. Tapi itu saya ditolong oleh Tuhan Yesus gitu. Dari situ saya semakin percaya gitu bahwa Tuhan Yesus itu bukan sekedar orang-orang Islam bilang itu nabi gitu, utusan gitu. Tapi saya yakin memang Tuhan dan juru selamat gitu. Jadi saya tertarik untuk bergabung di sini. Saya minta mohon bimbingan gitu karena saya tidak masih banyak kekurangan untuk lebih bisa mengenal Tuhan Yesus ya, seperti itu. Demikian. Tapi saya puji Tuhan, saya betul-betul sudah merasakan bahwa Tuhan Yesus itu punya kuasa gitu. Pernah saya alami, menolong hidup saya, menyelamatkan nyawa saya pada saat saya dimasain orang, saya tidak apa-apa gitu. Terima kasih. Boleh tahu sejak kapan percaya dengan Yesus? Saya percaya itu tahun 97 dari waktu masa saya masih kuliah, masa pertengahan itu. Tahun 97 sebelum kerusuhan Mei itu ya, pergi di 98 ya. Orang tua sudah mengetahui bahwa Putra Karo udah percaya dengan Yesus. Saya malah anak ustadz, bapak saya dulu ngajar di pesantren di Tanah Karo gitu. Awalnya mereka nggak tahu, tapi lama-lama tahu gitu. Sudah berkeluarga? Ya. Sudah berkeluarga? Sudah ya. Istri dan anak-anak sudah percaya Yesus? Saya belum punya anak, sudah belum dianugerahi anak ya, Pak. Oke. Nanti kita doakan ya teman-teman supaya usia berapa? Usia? 47, Pak. 47. Oke lah. Ya. Tuhan beri yang terbaik. Ya, kalau di Kristen nggak boleh istri kedua, 3, 4 ya, Pak. Oh iya itu. Itu ya. Waktu menikah itu saya Tuhan punya rencana yang baik. Amin. Waktu menikah itu Abraham istrinya 2. Waktu menikah berarti pakai lewat masih KUA masih belum gereja ya waktu menikah ya. Istri sudah Kristen juga Bang, sudah percaya Yesus? Ya belum lah. Puji Tuhan saya dapat berusi pahutar itu dari Tapanuli. Berarti Bapak ikut istri jadi Kristen atau memang istrinya sempat jadi Muslim tapi kembali Kristen? Gimana ini? Enggak, dia memang Kristen. Saya sejak awal saya pengen cari yang orang Kristen itu sejak awal gitu, sejak saya percaya dengan Yesus. Saya wanita-wanita Muslim yang ini saya hindari gitu. Oke. Jadi Bapak pernikahannya Kristen Kristen atau percaya. sebentar. Perkawinan sudah Kristen? Iya, Kristen diberkati di gereja. Oke. Tapi saya sampai sekarang saya nggak pernah gereja gitu. Wah, nggak pernah gereja lah sampai Pak Putra udah makan saksang belum? Jangan. Pak Mikir gitu. Ikan masnya aja Pak, ikan masnya aja. Pak Mikir masuk ke saksangnya. Karena nggak biasa jadi makan ikan masnya aja. Ya saran kita Bapak
carilah gereja di mana Bapak bisa bertumbuh bersama istri, baca Alkitab tiap hari, sungguh-sungguh lah, itu aja intinya. Nanti Bapak cerita aja sama Pak Pendeta, kalau Bapak mau dibaptis, ya udah serahkan aja. Iya, tapi itu saya juga nggak pernah marahin saya, nggak pernah ini dia menghormati saya dulu. Saya masih belum biasa. Yang penting saya sudah percaya sama Tuhan Yesus lah, walaupun saya nggak gereja, saya bilang gitu. Udah terserah lah katanya gitu. Iya, nggak bisa juga Pak seperti itu kan? Nggak boleh ya. Iya. Artinya kalau selama ini Bapak nyaman dengan itu, dengan kehadiran Bapak di Zoom ini berarti Bapak harus menaikkan levelnya. Levelnya dinaikkan, yaitu harus benar-benar memang mengabdi, memberikan diri, sehingga Bapak benar-benar sungguh menjadi muridnya Kristus, supaya Bapak juga dipakai kan. Jadi kita orang Kristen itu Pak bukan hanya masuk surga, tapi bagaimana kita dalam kerajaan surga selama kita di dunia, dan kita juga bisa menjadi berkat untuk orang-orang yang belum mengenal kerajaan surga yang sesungguhnya. Iya, Contoh seperti Bapak kan keluarga-keluarga yang Ustadz bapaknya, saudara-saudaranya yang lain kan perlu mengenal Yesus. Ya Bapak harus ceritakan Yesus sama mereka. Mereka percaya atau tidak urusan mereka. Tapi yang pasti Bapak sudah hidup sungguh-sungguh kepada Yesus, dan Bapak itu sendiri sudah mau menceritakan Yesus. Karena kan Yesus juga bilang bahwa kita yang percaya Yesus ini harus menjadi garam dan terang. Bagaimana kita menjadi garam dan terang? Namanya garam itu Pak dimasukkan dulu ke sayur baru berguna. Kalau nggak dimasukkan ke sayur Pak, itu namanya gudang garam. Gudang garam itu bikin penyakit. Di situ. Baru terang itu Pak, kalau terlalu banyak terang numpuk di rumah, silau, sakit mata, cepat buta. Tapi kalau cahaya itu dibagikan ke tetangga yang gelap, kita senang, mereka senang. Jadi mulai hari ini Bapak menurut saya harus cari gereja bersama istri untuk sungguh-sungguh bertumbuh, baca Alkitab setiap hari, sungguh-sungguh lah kenali Yesus. Catatan yang harus saya sampaikan sama Bapak, yang pertama, Yesus itu satu-satunya manusia yang lahir dari wanita perawan, dan wanita perawan itu hamil karena kuasa Allah dan oleh firman Allah di dalam rahimnya. Bapak terima dulu ya. Iya Pak. Oke, yang kedua, Yesus itu satu-satunya manusia nabi yang kehidupannya tidak berdosa dan berkuasa mengampuni dosa. Selain Yesus itu semua apapun jabatannya berdosa Pak. Bahkan mereka tidak bisa menyelesaikan dosanya. Kalau di zaman PL mereka butuh imam besar untuk mendamaikan mereka dengan Allah. Mereka membutuhkan itu. Tetapi Yesus itu nggak butuh itu. Dia justru menyelesaikan dosa-dosa manusia. Itu yang pertama. Yang kedua. Yang ketiga. Yesus itu satu-satunya yang memberikan ajaran etika dan moral yang sempurna dan meneladankan ajarannya. Tidak ada cacat celah di dalam ajaran Yesus. Itu yang harus Bapak pahami dulu. Yesus tidak pernah menyuruh orang membenci, membunuh, mencuri, merampok, perang, nggak pernah. Justru Yesus mengatakan, lakukan yang baik, lakukan yang kudus, lakukan yang benar, lakukan yang membangun, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Itu ajaran Yesus. Yang berikut, berbeda jauh dengan apapun. Jadi nggak usah diragukan. Yang berikut, Yesus itu dia itu yang membuat mujizat. Dia bukan orang mati, bukan mematikan orang hidup Pak. Dia menghentikan badai, bukan membuat badai dalam keluarga, suami istri cari terang, enggak, karena banyak. Baru Yesus itu juga, dia mengusir setan, tidak dikerumuni setan, tidak bergumul dengan setan, tapi dia mengusir. Jadi orang-orang yang kerasukan setan itu diusir, disembuhkan oleh Yesus. Maka orang-orang yang dekat dengan Yesus tidak pernah kesetanan. Tetapi orang-orang yang dekat dengan Yesus penuh damai sejahtera oleh Roh Kudus. Itu yang Bapak ingat. Yang berikut, Yesus itu mati, kematiannya berdampak dosanya. Manusia pada mati. Mengapa mengampuni dosa? Karena memang dialah yang dijanjikan Allah sebagai Mesias, Sang Penebus. Dan bukan hanya di situ, Yesus itu dikuburkan Pak, turun ke dalam kerajaan maut, berhadapan langsung dengan kematian dan kerajaan maut. Tetapi Yesus tidak hanya di situ, dia bangkit dan dimuliakan. Itu menunjukkan bahwa Yesus sudah mengalahkan maut, Yesus sudah mengalahkan iblis, Yesus sudah mengalahkan dosa, dan dia kemuliaan itu. Jadi Bapak tidak ikut lagi nabi atau manusia
yang mati sampai hari ini di kuburan, Kak. Tapi kita mengikut sosok manusia Yesus Kristus yang adalah firman Allah menjadi manusia itu, dia sudah mati untuk dosa-dosa kita, dia sudah bangkit untuk keselamatan kita, dia sudah dimuliakan menjadi jaminan kita masuk surga. Yang berikut, Pak, keberapa ini? Kelima, keenam. Yang berikut, Yesus itu satu-satunya yang terangkat hidup-hidup mulia ke surga, Pak. Selain Yesus nggak ada, Pak, yang memiliki proses seperti itu. Ya, Elia dia hidup aja, tapi dia pernah mati, nggak pernah untuk mengampuni dosa. Henok juga diangkat, tapi dia tidak mati untuk mengampuni dosa. Hanya Yesus yang hidup-hidup dalam kemuliaan. Dan bukan hanya di situ, hanya Yesus satu-satunya yang menyediakan tempat di surga untuk kita. Oke? Jadi hanya Yesus satu-satunya yang menyediakan tempat untuk kita di surga. Tidak ada yang bisa menyediakan tempat di surga selain daripada Yesus. Yang lain itu masih cari tempat, malah ada yang minta didoakan. Berikanlah tempat yang utama di susumu kepada dia. Kan begitu. Yesus nggak pernah minta didoakan. Justru dia menjadi juru syafaat kita. Dia yang berdoa untuk kita. Dia yang mengasihi kita. Yang berikut, Pak. Dialah yang datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Dia menjadi raja segala raja. Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Pada semua manusia di dunia ini, carilah sosok yang lebih agung, lebih mulia dari Yesus. Kalau ada, itulah kau ikuti. Tapi saya bisa pastikan, sampai dunia menjadi botak, botak menjadi dunia, kalian tidak akan temukan ada sosok seperti Yesus. Jadi jangan ragukan Yesus. Gak usah dulu kalian pusing-pusing. Yesus itu ilahi Allah kah? Yesus itu Tuhan apakah? Lihat aja dulu apa yang saya jelaskan ini. Itu sudah menggugurkan semua para polemikus-polemikus yang buta memahami Yesus dan memahami Alkitab. Jadi saya mau katakan sama Pak Putra Karo ini, selamat datang di kebenaran. Bapak sudah berjalan di jalan yang benar. Bapak sudah menuju kerajaan surga yang pasti. Bang, ada yang kurang, Bang. Apalagi Bang, ada yang kurang, Bang. Yesus itu sosok kehidupan yang perlu diteladani, yang sudah mengajarkan, mengasihi musuh-musuh, dan yang kedua, tidak mengajarkan mengawini anak kecil. Ya, terima kasih, Bang. Lanjut, Bang. Jadi saya mau sampaikan sama saudaraku Putra Karo, langkahmu ini sudah tepat, langkahmu ini sudah bagus. Sekarang kamu jangan sembunyi lagi. Sekarang kamu harus, kalau pelita itu ditaruh, tapi pelita itu harus ditaruh di atas kaki Dian, sehingga kaki Dian itu terang benderang menerangi sisi rumah. Jadi bro, kamu mulai hari ini diutus oleh apologet Kristen. Kamu harus bersinar. Kamu harus memberitakan Injil. Kamu harus memberitakan Yesus kepada semua orang. Amin. Amin, Pak. Oke, saya minta satu orang yang ada di room ini berdoa untuk Bapak Putra Karo. Siapa yang mau berdoa? Ya, Yesus, supaya sekarang dia pulang ke tanah Karo. Saya lagi ada di ranah umum nih, nanti aja ya. Siapa dulu ya? Kau di ranah umum, kau berdoa aja. Kenapa rupanya? Buka matamu ini. Iya. Kagok, ini saya lagi kagok. Di akhir sesi juga nggak apa-apa, Pak. Siapa? Di akhir session aja nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa, ini lagi semangat aku. Ini dulu. Aja. Oke, saya doakan Pak Putra Karo ya. Iya, Pak. Allah yang hidup. Amin. Yang sudah memastikan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu yang hadir mengambil rupa manusia untuk menyatakan keselamatan hidup yang kekal, memberikan teladan etika dan moral, memberikan kemenangan atas dosa, maut dan iblis, bahkan menjaminkan hidup yang kekal. Hari ini, saudara kami Putra Karo sudah mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ayahnya, orang tuanya masih belum percaya, bahkan seorang tokoh di dalam keagamaan yang menjadi pengajar dalam satu sekolah keagamaan. Tuhan, hari ini kami serahkan Putra Karo dalam tangan-Mu. Tuntunlah dia untuk mengenal secara pribadi lebih lagi akan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan mulai hari ini dia akan ke gereja, dia akan membaca Alkitab, dan mulai hari ini dia akan menceritakan kebesaran, keagungan, keselamatan dalam Yesus satu-satunya kepada semua orang. Sehingga banyak orang diselamatkan melalui hidupnya,
sehingga hidupnya menjadi terang dunia, menjadi garam dunia, sehingga banyak orang yang hidup dalam kegelapan yang menuju neraka diselamatkan, dibawa keselamatan. Kami berdoa untuk putra Karo di dalam nama Yesus Kristus, materaikan imannya kepadamu oleh kuasa Roh Kudus, dan kami percaya sesuai janji firman Tuhan, satu orang diselamatkan, maka keselamatan sudah hadir di tengah semua putra Karo. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, junjungan agung yang ilahi, kami berdua menyerahkan putra Karo keluarganya. Amin. 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 Bisa bicara, aku udah. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Selamat datang di kebenaran. Bisa bicara Pak Irfan. Bicaralah. Aduh, Pak Ginting. Ya Pak. Putra Karo ya. Aduh, saya senang mendengar itu. Aku ikutinya kesaksianmu tadi malam. Itu benar itu. Itu udah Tuhan Yesus menjamah kamu. Cuma kamu lama kamu merespon puluhan tahun ya. 20 tahun lebih ya. Baru kamu respon sekarang ya. Iya betul. Ya. Oke, Kak, saya kasih dulu. Kamu udah, aku kasih tahu yang Sofiatul itu bukan, itu yang kemarin itu Ibu Deborah Siti Aminah itu juga bagus. Yang Sofiatul engkau bilangnya ini di sini dia Sofiatul yang sering membawa tentang apa ya, sejarah Alkitab bagus. Orang juga itu Sofiatul yang kamu bilang itu suaranya yang di sini dia. Ya suaranya ya Pak ya. Iya. Oke, saya kasih dulu ya. Sebenarnya Pak Ginting sudah banyak membuang waktu. Aku kasih kesaksian juga ya. Saya juga hilang. Enggak. 20 tahun juga saya panggilan itu. Saya sama seperti kamu Pak Ginting. Cuma saya dulu kan pernah bekerja di satu lembaga ya. Dan di situ ada senior saya Pak Darmawan Sembiring ya. Itu orang baik itu. Dia itu sudah masuk, kita sudah dipanggil dia untuk dosen di sekolah ke Belanda di Unpad, ditinggalkannya lah kan. Itu bilang sama saya, kamu semua ini saya tinggalkan, Sar. Masa kamu nggak berani? Ya itu kan. PNS saya tinggalkan, apa semua saya tinggalkan untuk melayani Tuhan. Selama pengalaman saya, pekerjaan Tuhan tidak pernah terhenti karena masalah duit yang kamu ragu dengan segala, maksudnya hingga pas itulah kamu lihat Tuhan bekerja dengan dana yang ada. Tuhan akan atur kamu, ajar kamu beriman. Itu enggak saya perhatikan loh, barulah setelah dia meninggal lah ya, setelah meninggal 20 tahun lalu meninggal, aku lihat lah karena anak istrinya Tuhan pelihara. Memang pernah dulu cerita sama saya, misal kalau saya sendirinya meninggal, istri saya ternyata udah siap, udah saya uji di Bandung. Rupanya dia bisa cari duit sendiri. Rupanya perkataan itu baru terngiang saya 6 bulan kemudian dia meninggal. Dan sekarang istri anaknya Tuhan pelihara di Amerika ya. Maksud saya begini ya. Saya setelah 20 tahun saya rasakan, aduh Tuhan memang apa yang dibilang Darmawan Sembiring itu benar ya. Iya. Hilang waktu emas itu. Aku sekarang seperti saya penebus, salah saya bilang. Apa yang saya cari itu rasanya seperti aduh Tuhan sudah hilang kesempatan. Apa yang bilang yang dipanggil si Sembiring itu benar dulu ya, mengapa nggak saya lakukan ya, kata-katanya itu kata-kata emas saya tinggalkan. Itu baru 20 tahun saya menyadari itu ya, supaya kamu tahu itu. Jadi banyak, kamu juga gitu 20 tahun lebih itu sangat banyak peluang-peluang emas yang Tuhan ajarkan buat kita sudah hilang, sudah kita nggak tahu lagi rencana-rencana Tuhan, apa yang indah di Bapak itu hilang. Aku rasakan juga itu. Setelah merasakan, oh ya betul ya, mengapa saya tinggalkan dulu ladang emas yang diberi Tuhan ya. Itu saya sadari itu sekarang. Jangan sampai, untuk itulah saya nebus apa kayak gitu. Dan juga untuk orang-orang Batak ya, aku lihat sekarang banyak seperti dipanggil Tuhan lagi, banyak kakek nenek moyang kita. Pada dasarnya itu seperti no mention, banyak penginjil di sana. Jangan orang apa semua penginjil seperti no apa semua. Dan kakek moyang kita sudah ajar itu semua tentang kebenaran itu, tapi banyak kita yang mualaf. Kakek-kakek kita banyak mualaf. Sekarang lah saya lihat sudah Tuhan kayak panggil lagi, pulanglah anakku, pulanglah